niku. Nah, asal usule gua ini ndamel. Nah, buyut saat ini kula pun generasi ke-12. Lambah Surapunya niku generasi pertama niku sing ndamel. Kali sak kanca. Polane kehidupan rumiyin dereng saged ngamung griya. Kalau tebing damel urip sak kanca. Lah gua niki umure pun hampir 800 tahun. Berarti gua ini umurnya itu 800 tahun. Hampir 800 tahun. Berarti mulai nopo nih? Zaman nopo? Kediri ini kuwi era era Kediri. Tapi mboten buatan raja. Memang untuk kehidupan zaman rumiyin waktu Mbah Surapunya niku ndamel sak kanca. Mulane mriko enten gua Malih, enten gua Putri, enten gua Dapur, enten gua Derajat. Gua Derajat niku nama kedua. Mulane penginggil iki. Dadi waune tak mbok menawa enten kewan galak, saged ngubungi sing teng kandhap teng gua Malih niku. Dadi niku gua untuk kehidupan mboten kangge apa mboten apa. Memang untuk itu ya, untuk bertahan hidup. Ya untuk kehidupan zaman rumiyin. Hanya kan Mboten bertahan untuk kehidupan sak kanca damel gua untuk kehidupan. Lah dereng saged damel griya zaman sakmonten. Nek golongan ratu-ratu iso gawe omah. Nek masyarakat hidup secara alami. Berarti ini mohon maaf nih Pak. Mbah Surapunya ini misalkan itu rakyat biasa atau? Nggih rakyat biasa, Mas. Cuma tiang rumiyin niku lah sing dipatosi lah ilmu. Dadi nek nduge pundi-pundi teng hutan ngriki terus damel padepokan iku. Damel padepokan ngene iku ya padepokan terus kata-kata rencange bertahan, cek bertahan iso gak kepanasan, gak kehujanan, tebing itu damel gua. Dadi untuk hidup. Tingginya gua sampai metrin. kan kersane cek nang kono sih. Oh nggih. Tingginya gua Gembyang itu berapa Pak? Tinggi maksudnya Dari bawah kalau dari bawah sekitar hanya 5 meter kan. 5 meter. Ya 5 meter, tapi tingginya ke sana ya lebih. Dari kesininya kalau tidak salah 4 meter deh. Tingginya gua. Oh, tingginya gua. Dalamnya sekitar 13 meter, lebarnya sekitar 12 meter. Ya, tapi di depan gua Putri tambah lagi 8 meter. Jadi kalau dalam itu bisa 21 meter. Tapi di situ ada lagi dulunya untuk meditasi. Sekarang saya kasih selambung gitu. Ya. Memang dari dulu Pak nggih. Dari dulu untuk meditasi. Dulunya kan orang Hindu, Buddha, kepercayaan. Oh, sebelum Islam nggih. Ya sebelum jauh. Nggih. Islam itu kan sesudah Majapahit. Nggih, Majapahit terakhir. Ya. Untuk Mbah Surapunya itu kepercayaannya itu Hindu masih Hindu. Ya temennya ada Buddha, masih ada kepercayaan. Belum Islam sama sekali. Islam itu masuk Indonesia setelah Majapahit. Terus kalau boleh tahu perkiraan dulu Pak, keluarga yang ada tinggal di sini itu berapa Pak? Ya banyak Mas. Ya sekitar waktu itu sekitar 15-an orang. 15 orang. Iya sama Mas Suro itu termasuk petingginya. Tapi yang ngatur. Kalau orang sekarang itu kepala desa atau? Ya, belum desa, itu sebelum ada desa Mas. Terus lama-kelamaan, ya boleh ya bukan keluarga ya satu lingkup ya. Ya satu lingkup aja satu lingkup kehidupan. Ya. Satu lingkup kehidupan. Nah, lantas lama-lama kan bertambah banyak itulah babat hutan untuk dusun. Namanya Gembyang itu. Jadi Gembyang namanya dusun. Oh, asal usul dinamakan Gembyang niku no. Nama Gembyang itu kan karena dulu kan sedikit hanya 13-14 tambah banyak. Yeah. Terus didengarkan orang kan ringan. Gembyang itu kelihatan ringan ya itu namanya Gembyang. Oh, artinya ringan Pak. Iya. Kan Gembyang tadi gemramyangi orang, oh di sana ada itu gemramyangi orang. Jadi guanya gua Gembyang, gua yang ada di dusun Gembyang. Terus kenapa kok sekarang nggak ada gitu Pak? Apanya enggak? Orangnya gitu Pak? Tahun 38 waktu Hindia Belanda ini kan dusun ini sampai jalan raya sana itu ditutup oleh Belanda untuk hutan lindung. Barulah itu Belanda waktu Hindia Belanda mengatur hutan, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Jadi ada desa jadi hutan, ada hutan jadi desa lagi.
Itu tahun 38. Dua dusun kan ditutup. Atas ini ada, atas aku ada dusun namanya Taman Sari. Itu juga ditutup. Malah itu banyak ditutupnya sekitar 6 hektar. Itu. Ya, untuk hutan lindung. Nah, sekarang sana karena tidak ada ahli waris ya masih ada sawah sekitar 3 hektar. Nah sini kan hak waris dari Mbak Suro. Jadi masih ditempati sampai sekarang. Ya dulu sampai jalan raya sana, makanya hutannya kan hutan Gembiang. Yang sana hutan Taman Sari. Jadi itu kalau apa masyarakatnya tuh sekarang pindah dusun Indo Kandangan. mau pindah ke sana. Iya, saya sendiri sekarang KTP juga KTP Kandangan. Oh, KTP Kandangan. Iya. Tapi di sini tinggal cuma Satu keluarga. satu keluarga. Nah memang sejak Boyo sudah diatur satu keluarga. Kalau punya saudara berapa gitu ya, yang lain di luar, satu di sini untuk meneruskan. Jadi ini bukan jaring ini kata gini enggak, karena sini dari buat terus dirawat, tidak ditemukan. Nah, kalau ditemukan ketemu ini kadang-kadang seperti ini, seperti kan gini kira-kira ada. Ini tidak ada kira-kira. Jadi pasti ya. Iya, karena sejak bikin dirawat sampai sekarang ke generasi 12 ini. Oh, generasi 12 berarti Iya, penerusnya sekarang Bapak ya. generasi 12. Kalau anak saya sudah 13. Iya. Terus untuk gua ini kan sangat indah ya Pak ya. Ya, memang dibikin indah Mas. Ya sampai sekarang dibikin indah, makanya dari itu saya tidak mau modern. Tadinya ya mau wisata mau apa, tapi saya tidak boleh. Kok coba ini tanah negara, ini sudah masuk wisata. Maka jalan itu aja saya nggak boleh dibangun. Tetap pakai jalan Ya aspal, jalan, apa jalan ya jalan makadam. kaki ya, enggak makadam juga. Ya jalan alam. Kalau sudah tidak enak didik saya kasihkan pasir itu. Sementara ini memang saya bikin alami supaya ada yang alami. Kalau semua modern nanti anak cucu kita tidak tahu namanya tanah itu gimana, namanya batu gimana, tidak tahu Mas. Nah, sekarang artinya orang kan sudah tidak menginjak tanah. Iya. Dari rumah sudah pakai sepatu, naik mobil sepatu, kemana sepatu kan enggak. Makanya penyakit tambah banyak Mas. Terus ini Pak, masalah guanya lagi. Ya. Itu kan ada yang bilang itu pertapaannya. Oh jangan ada yang bilang itu tidak benar. Hmm. Karena YouTube itu ya Mas, YouTube ada YouTubernya. Kalau YouTube-nya tidak menarik, tidak ada yang buka, YouTubernya tidak ada fee. Oh gitu ya. Iya, karena YouTube itu kan perusahaan tuh Mas. Itu perusahaan asing, Google itu perusahaan bukan milik kita. Gitu. Berarti harus diluruskan Pak ya. Iya. Kalau gua ini nggak ada hubungan Nggak sama ada sekali. hubungannya sama kerajaan, sama Kerajaan. pertapaan siapa saja tidak ada. Kan sudah pernah saya bilang gini, di GTP sudah pernah keluar. Tapi memang gua ini memang sudah ada sejak dulu ya Pak. Yes, buat Mas. Sejak Bikin, dibuat bukan sendiri. alam, bikin. Jadi sedang Bikinan. bikin untuk kehidupan dirawat sampai sekarang. Tapi sama jangan lihat YouTube itu kalau menarik gitu ya YouTubernya ada fee Mas. Makanya kan sekarang banyak sih Mas orang-orang YouTube itu masuk Iya. masuk kan gitu. Di salah apa judul apa menafsirkannya itu mungkin sengaja gitu Pak ya. Ya, kalau di sini izin sama saya gitu aja, Pak saya izin naik. Ya sudah ada salah tergantung orangnya, Iya, bukan iya. apa saja. Gitu. Ada yang seperti ada kerajaan itu kebetulan kakak saya, tapi sudah melihat saya ke kantor, ada orang Cina sini, kakak saya ada di sini, kakak saya persis saya. Iya. Iya. Terus ini Pak kan banyak sekali arca-arca itu. Nah, ini arca itu bukan semua arca itu berurusan dengan kerajaan, Mas. Jadi umpama orang dulu, jadi kalau sekarang kan ada foto, cepat difoto, oh ini orang tua saya. Kalau dulu mengingat orang tuanya atau mbahnya, Mas, ini pegang betel, ini batu, bayangannya bagaimana membayangkan wajah orang tuanya. Oh hidungnya seperti itu, kasih gini nih pakai itu. Tapi tidak selalu arca ada hubungannya dengan kerajaan tidak. Berarti berhubungan dengan leluhur. Iya. Berarti itu ada orang tuanya, ada kakeknya kan gitu. Tapi tidak ada gambar dibikin arca enggak. Membayangkan wajah siapa yang dibikin arca. Itu rata-rata itu semua itu leluhurnya ya. Iya. Mas.
Umpamanya saya ingin gambar ayah saya, oh ayah saya dulu seperti ini, hidungnya seperti ini, sama bikin di batu itu. Nah untuk yang dipahat itu kira-kira keturunan yang keberapa Pak? Ya ayahnya mungkin kakeknya gitu aja, orang tuanya gitu aja, orang tua paling lama kakek, mbah. Nah ya. Terus untuk hal-hal yang berbau goib Pak? Kalau saya ya Mas ya, Iya. goib itu dulu ada, tapi kalau sekarang saya kira goib itu sudah ambil. Saya ngapun ya, goib itu sudah dikaitkan dengan uang sekarang. Kalau dulu begini Mas ya, umpamanya ada orang tua, terus ada anak muda ingin pusaka gitu ya. Pak, gimana caranya saya bisa punya pusaka? Orangnya bilang begini, orangnya tua itu. Sana ada pusaka di bambu sana. Tapi sana ada yang nunggu jin. Kan orang yang tanya tidak tahu jinnya gimana, tapi kita kan tahu yang orang tua. Terus orang itu tanya, saya nggak tahu jin itu bagaimana caranya melihat jin. Dikasih tahu, kamu puasa sekian berapa hari, nggak tidur berapa hari, terus nanti meluang berapa hari, bisa lihat jin sama-sama. Kayak ada apa itu? Ya memang ada pelajarannya. Kan jin sama manusia kan sama, cuma lain alam itu aja. Nah tapi kalau sekarang tanya pusaka, sana ada anak di bawah pohon mangga umpamanya. Tapi kalau anak kita tanya, tidak bisa ngerti. Hanya orang itu dok yang tahu. Tapi mungkin tidak ada dikatakan ada karena ada maharnya. Tahu mahar? Nah ini ya, karena ada mahar dikatakan sana ada. Kalau waktu ambil, Mama Jumat lagi ambil lah, ya itu tadi katanya, oh pindah ke sana gitu, ambil sana pindah ke sana lagi, kan tidak tahu orang yang tanya. Nah kalau dulu kan dikasih tahu bagaimana cara melihat jin itu yang nunggu itu. Maka sekarang kalau dulu goib memang ada, tapi sekarang goib sudah banyak diuangkan. Apalagi nanti lihat aja. Niki napa kula tingali wonten makam-makam nggih. Dan ini makan turun temurun. Oh, makam apa? Ini turun nginggil-nginggil dulu. Kakek-kakek dulu Pak. Nggih. Wonten pinten Pak makam? 11, 12, saking pun nanti 12. 12 makam nggih. Kali pun lari-lari. Jadi tiap hari niku merawat nih. Dirawat loh, dirawat piyambak, tercatat ini cagar budaya. Tapi kalau rawat piyambak memang ada aturannya. Jadi tanah siapa saja, kalau ada peninggalan sejarah ataupun bukan, tapi itu bersejarah, walaupun tidak bersejarah karena itu sudah lama, itu termasuk purbakala. Sudah dicatat ke BPK? Sudah, sekarang BPK. Apa dulu catatan singkatan BPK? Balai Pelestarian, Balai Pelestarian Kebudayaan. Cagar budaya menilang. Oh ini purbakala BP3, mari purbakala Bupar, Katu Jerowaci, keluar dari Dinas Kebudayaan. Mari Jerowaci kena lengser, terus wanita cagar budaya kembali lagi ke Dinas Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan. Saat ini baru BPK. Tapi mungkin yang akan dikelola hanya yang hidup. Karena rugi sih Mas, negara kalau membayar petugas-petugas purbakala. Loh bayarnya besar-besar Mas, golongannya sama yang pegawai negeri. Golongan 1 aja itu aja bisa 2 juta lebih. Golongan 1 mahal ya? Ya golongan 1 pegawai negeri itu bisa 2 juta, kalau sama tunjangan kinerjanya 4 juta. Lebih Pak. Tiga, yang golongan 3. Karena golongan 3 sampai berapa Mas? Sampai berapa? Bisa terima 8 juta sama sertifikat tunjangan kinerjanya Mas. Soalnya ada 2 ya, gaji pokok, tunjangan kinerja 1 kali gaji, ada uang makan. Uang makan tiap hari, kalau dulu hanya 20.000, sekarang 30. Dibayar 20 hari 1 bulan. Terus Pak, ini untuk harapannya kepada generasi muda Ya supaya alam gitu aja. tetap menjaga Alaminya. alaminya. Iya. Jadi memang sementara ya Mas, karena manusia belum tentu nantinya ya. Supaya alam dulu. Jadi anak cucu kita besok supaya tahu, oh ini tanah, oh ini batu, oh ini gua, oh ini seperti ini ublik. Saya belum pakai listrik, memang saya tidak mau. Nih, kembali ke gua Pak nih. Iya.
kita sih yang apa kesini untuk apa bertapa atau apa bertapa meditasi. Meditasi banyak mas. Oh masih banyak ya? Iya, meditasi semedi masih banyak. Itu nggak ada syarat-syaratnya kalau meditasi di Enggak sini? ada mas, ya entah apa orangnya gitu, gimana tujuannya gitu aja. Oh ya, masing-masing Pak. Nggak Ya? ada kewajibannya. Ya, pokoknya tidak boleh Merusak gitu. merusak atau apa ya suaranya keras-keras apa Ya, gemuruh tergantung manusia. kacau-kacau ya. Iya. Ya, kan sana ada bakar dupa, ada pakai kembang, ada bakar minyak kan banyak. Nah, sini tapi tidak diwajibkan, itu tergantung manusia. Terus untuk Bapak sendiri kan sekarang sudah memeluk agama Islam Islam. masih ya, Mas. Untuk perpindahan dari agama Hindu ke Islam itu mulai buyut sudah, Mas, mulai buyut ya. Buyut. Ya mulai buyut sudah ikut Islam. itu ikut Majapahit atau Ya karena kerajaan kan gini tuh mas, Islam itu masuknya sesudah Majapahit. Iya, asal Islam itu tidak bisa dihubungkan dengan kerajaan, itu agama mas. Jadi kalau oh ini agama Islam, saya seneng agama Islam, ya masuklah Islam. Oh saya suka agama Kristen, ya masuklah Kristen. Kebetulan saya Islam. Jadi sebenarnya ya kalau sebenarnya agama itu tidak boleh dikaitkan dengan politik. Kalau sudah masuk negara, agama sudah termasuk politik. Agama masuk KTP itu masuk politik. Iya. Karena apa? Karena gini ya, ngapunten ya mas, ini bicara apa adanya. Seperti agama saya, minta sebanyak-banyak, ingin sebanyak-banyaknya agama Islam. Tapi tidak tahu efeknya. Lah orang-orang ingin negara supaya banyak agama Islam berapa persen, sekarang 95% ya. Tapi efeknya tidak ngerti. Nah, sekarang coba saja di penjara yang banyak agama mana? Islam? Nah iya maka itu efeknya mas. Sekarang orang mencuri, dipukuli orang, dilihat KTP-nya. Jarang orang Hindu atau orang Kristen, jarang. Karena itu kan mayoritas. Iya itu efeknya tidak ngerti gitu. Padahal agama itu agama apa saja tuntunannya baik. Tidak ada satupun agama menyuruh kita berbuat jelek. Sama. Cuma cara minta sama Allah beda-beda. Kalau agama Hindu seperti ini, Buddha seperti ini, agama kita ya seperti sholat, itu cara minta pada Allah. Di sini kan ada musolanya Pak. Ada. Jadi kalau memang mau apa? Sholat itu nggak bisa. Dan sholat itu tidak harus di musola, di mana saja hati ini tentrem ayem ingin sholat anukron Allah, sholat di mana aja bisa. Karena sholat sekarang sudah dua macam, tidak seperti dulu mesti krono Allah, tapi sekarang enggak. Ada yang sholat krono manusia, ada yang sholat krono Allah. Nah, kalau yang sholat krono manusia ada yang dituju. Oh saya langgar gini, itu apa sembahyang langgar kono no arek ayu yang kono gleti sopo sembahyang krono manusia. Nek krono Allah masih tidak atau niat sholat dikali niat sholat di krono. Yang penting hatinya itu bersih. Hatinya walaupun tidak bersih tapi niat sholat Niat, untuk ya. Allah, krono Allah. Jadi tidak boleh disamakan sholat. Ya kalau dulu sembahyang, nyembah karo eyang, Islam tapi masih ada Jawanya. Maka dari itu sekarang sudah yang dipakai bahasa Sanadot. Kalau kita sholat saya ya mas ya. Kalau sebelum usoli kita hati saya bilang niat insun sholat apa. Jadi Jawa supaya tidak tertinggal. Baru niat itu barulah kita bilang dia baca usoli. Tapi Terus, masih Pak, kantor. ini Pak, Mbak Suropunyo ini, Iya. kalau dari garis keturunan itu termasuk Keturunan masyarakat biasa. bukan, maksudnya itu Majapahit atau Kediri atau Oh itu kan orang Lelono dulu mas. orang lain. Lelono mas. Jadi belum Mungkin tahu. bisa Jawa Tengah, Jawa Barat bisa mas. Orang dulu kan yang dicari kan ilmu mas. Orang jauh-jauh ini menjauhi keramaian, mencari hutan sana, hutan sana itu mencari ilmu mas. Dulu Jadi belum tahu ya Pak ya. yang enggak tahu memang mas, jarang yang tahu. Berarti Mbah Suropunyo itu yang pertama kali Pak ya? Pertama ada di sini. Iya. Buat pedepokan aja ngayuh di pohon besar. Iya, iya. Lama-lama ada teman-teman begitu banyak cari ke tebing itu bikin gua untuk kehidupan. Makanya jenengan kalau ada di hutan ya mas,
Ada di hutan banyak makam. Jangan dikira itu makamnya wali atau ratu. Orang hidup dulu itu alami. Di mana ada buah di situ, hiduplah di situ. Oh, pohon itu berbuah terus tiap tahun, hiduplah di situ sama bung yang itu, bung pring itu, hidup di situ. Kalau ini sudah habis, lama kelamaan orangnya bertambah banyak dan habis, barulah itu turun dari sumber cocok tanam. Makanya dulu ada hutan bisa jadi desa, desa bisa jadi hutan. Itu mulai ditata, diatur oleh Belanda waktu Hindia Belanda. Tapi kerajaan sudah tidak ada, kerajaan kecil-kecil sudah menjadi satu Hindia Belanda itu. Hindia Belanda punya Batavia ibu kotanya. Yang jadi Indonesia itu ya Hindia Belanda. Menurut jenengan ini apa? Harapan ya, pesan-pesan untuk tahun mendatang ya, untuk generasi mendatang. Ya, untuk generasi mendatang masih modern, bolehlah modern. Jangan melupakan yang dulu, karena tidak ada orang dulu, tidak ada modern. Makanya saya pertahankan supaya alami. Jadi supaya seperti alam lagi. Jadi anak cucu kita besok tahu ini tanah, ini batu, seperti ini oblek. Kan sekarang tidak ada tuh seperti ini. Iya, iya. Kan Gedek ini sekarang aja sudah hampir habis. Maka dari itu masih gimana pun ini tetap saya kasih Gedek. Jangan melupakan leluhur kita. Leluhur kita, Ya. betul. Karena tidak ada leluhur kita, mungkin tidak ada kita. Oke. Gimana Pak, matur suwun atas informasi.